Halo Pak Sanjaya, Ryan dari Ciputra, lagi ada pelajaran tentang leadership dan Ryan mau menanyakan tentang leadership tersebut, dan Ryan mau tanya apa dua kasus tentang anak buahnya dan bagaimana Bapak Sanjaya cara mengatasinya. Apa itu Ryan? Jadi kasusnya itu kayak seperti karakteristiknya mereka dan permasalahan, kayak misalnya mereka itu orang satu ini orangnya pemalas tapi bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Dan gimana Bapak Sanjaya itu cara mengatasinya mereka untuk membuat mereka itu sampai tujuannya dengan cepat dan tanggap gitu. Oke, satu, kalau orang itu pemalas, kita harus kasih dia direction. Kita harus monitoring dia. Misalnya dari pagi masuk kerja, tugas apa yang harus dikerjakan, kemudian siang apa, sore apa, kemudian setelah selesai sore kita evaluasi. Sudah selesai nggak tugas yang dikerjakan dari tadi pagi. Jadi dari kemalasannya dia, kita drive dia untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan sesuai dengan deadline yang kita berikan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya orangnya lebih keras kepala gitu? Kalau keras kepala, kita tetap drive dia, kita kasih tahu ini loh tugas-tugas yang harus kamu lakukan. Ya kan, kalau kita bisa mengarahkan dia untuk mengerjakan tugasnya bagus. Kalau memang dia keras kepala, kita cari tahu dulu alasan dia keras kepala kenapa. Apa dia merasa dirinya benar? Apakah dia punya result sesuai dengan apa yang dia buat keras kepala itu? Kalau enggak, kita harus drive dia sesuai dengan yang kita mau. Kita didik dia supaya dia ikut aturan kita. Berarti kita caranya harus beradaptasi juga dengan situasinya, mereka juga harus mengetahui juga. Ya, jadi kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia keras kepala? Kenapa dia sedikit malas? Padahal orangnya pintar. Iya. Jadi kita tahu, kita tekan hot buttonnya untuk apa? Untuk dia berubah jadi lebih baik. Ya, terima kasih Pak Sanjaya atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dalam soal Ryan ini ada tugas leadership. Ryan mau menanyakan tentang kasusnya tentang anak buahnya Aldo di bengkel dan gimana mereka Aldo mengatasinya. Jadi misalnya kayak kasus ini, kayak misalnya orang ini malas dan gimana cara Aldo itu memotivasi dia untuk mencapai target-target yang mau kan. Atau misalnya orangnya pintar tapi keras kepala gitu. Oh gitu. Ini kita kasih contoh ya. Ini sebut aja A sama B. Iya. Kalau misalkan si A rajin, ya, si B malas, kan buat kompetisi mereka berdua. Dengan bonus itu pancingan kita bonus. Ya, kalau misalkan si A rajin, si A malas, kasih bonus dua-duanya gimana? Dengan target segini, kalau misalkan ini berhasil, ini nanti ke goal, harus dikasih tahu kenapa kamu mau turun, bisa target, kamu harus tanya. Kalau misalkan nanti kebalik, nah ini harus ditegur lagi. Jadi kalau udah dapat target kita angkatkan. Kalau misalnya dia kayak tetap kayak nggak mau gitu, susu keluarkan atau gimana? Kalau misalkan dia nggak mau, kasih peringatan. Kasih 3 kali. Ya, kalau misalkan kita masih waktu, misalkan 3 bulan, kasih target nggak masuk, kasih SP 1. Kan kita kan sebenarnya ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Ya, nanti dilihat kuartal 1 mana yang berhasil, gitu loh. Jadi kan desainnya satu persatu. Harus dibuat persaingan. Tapi jangan lupa kalau dikasih persaingan pasti ada fee. Ya, harus ada fee. Siap. Pasti uang. Gitu. Karena semua orang kerja pasti minta tambahan penghasilan. Ya.
dikasih bonus ya berarti. bonus itu ya. Kalau kamu misalnya terserah mau bidang apa, kasih persaingan. Kalau misalkan dia nggak masuk, oke, estimasi misalkan 1 kuartal si A masuk, kasih tahu ini masuk, kenapa kamu nggak masuk, yang si B kenapa kamu nggak masuk. Berarti kita juga harus tanya dia kenapa. Face to face ini maksudnya, kenapa, ada masalah apa ya, kamu harus tanya ada masalah apa. Kalau misalkan dia nggak bisa menyelesaikan masalah, kamu sebagai pemilik atau manajer ya, kamu harus bisa kasih solusi ya. Jadi solusi pertama kasih gini, kalau udah ketemu solusinya, dilihat kuartal 2 ada kenaikan enggak. Kalau misalnya ada kenaikan, itu kasih SPU gitu ya. Kalau misalkan kuartal ketiga udah, kuartal kedua udah berhasil, nah kuartal ketiga nggak bisa gitu ya. Kamu harus rekrut orang baru. Nggak boleh cuma orang satu perusahaan, nggak boleh orang satu. Karena apa? Kalau cuma orang satu nanti dimonopoli gitu. Ini harus ada persaingan. Kamu bisnis apapun harus ada persaingan ya. Nggak mungkin kalau kamu bisnis apapun, kalau kamu tunggal, kamu pasti teledor. Tapi kan biasanya juga ada orang misalnya kayak lulusannya misalnya bengkel lain yang udah terkenal atau apa, dia masuk ke susu kayak misalnya kayak dia merasa terlalu, dia itu udah profesional, udah apa kayak yang lainnya, kayak takutnya kayak misalnya dia intimidasi yang lain gitu gimana? Kalau intimidasi nggak bisa kalau nggak bisa. Karena apa? Ini kan skill, kalau bengkel ya, itu skill kan bisa dinilai kamu per unit kan ini ya. Kalau bengkel contoh, kalau bengkel kan ada namanya job return. Oh iya. Ada sama tahu ya. Iya. Dilihat satu orang ini ada job return berapa kali 1 bulan, berapa persen dari unit entry ya. Yang kedua dia juga mana yang paling banyak job return, berarti kan ada masalah. Meskipun dia punya skill dari bengkel lain, pasti ada job return. Dilihat berapa persen job return. Ya, jadi belum tentu. Kalau jasa meskipun ada standar, kan kita namanya jasa, sama konsumen juga harus loyal. Gitu. Ini bisa 1 bulan berapa unit, dilihat kenapa kok bisa lebih banyak ya. Terus juga disaingi juga sama yang harus ada persaingan gitu. Kalau di tempat susu ya, itu mesti persaingan gitu. Kecuali kalau misalkan ada jabatan sendiri-sendiri. Oh iya. Ya, kalau misalkan kayak mobil kan ada SA, service advisor. Nah itu pun ada, nggak mungkin cuma 1 orang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. SA nggak mungkin 1 orang kalau misalkan perusahaan gede. Ya kan, karena dia dilihat 1 bulan bisa handle berapa konsumen, 1 SA gitu. Ya, kalau kayak gitu misalnya mereka juga ditandingi juga, balik lagi ke tandingi. Nanti pasti lagi kan ada, pasti nanti kamu lihat pasti tiap bulan ada kan. Oh ya, kayak board ya. 1 bulan ini siapa yang paling unggul. Tapi kan itu kan pasti ada yang paling bawah, ada yang paling atas ini. Pasti. Tapi otomatis nanti yang paling bawah pasti pilih. Maksudnya apa ya? Berarti kak sifat kompetensinya harus juga ada. Harus ada kompetensi. Ya gitu. Jadi kayak tadi ya harus kompetisi, semua kerja harus ada kompetisi. Ya, meskipun anak buah harus ada kompetisi. Ya. Kalau misalkan kamu sendiri pasti keren ya. Iya, benar. Ya. Lagi. Iya, udah sih, Su. Itu interviewnya ya. Terima kasih atas waktunya, Su. Thank you.